Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita atau kisah inspiratif ini sangat menginspirasi kita semua. Mungkin kisah ini sebagian biasa saja, ataupun mungkin itu saja. Bisa jadi cerita ini klise, jadul, bahkan bisa dibilang adalah ketinggalan zaman, kuno, tidak update. Tapi tetap cerita ini menginspirasi kita semua. Tapi tidak salahnya kita mengulang-ulang kembali kisah inspiratif ini, yang sangat pas sekali dengan keadaan kita saat ini. Terasa serba sulit, masalah ekonomi, ini banyak terjadi di lingkungan kita. Mungkin, bahkan salah satu di antaranya, mereka ataupun beberapa kerabat dekat kita yang mengalaminya. Dikarenakan di dalamnya bercerita tentang keluarga yang kurang beruntung. Memang keluarga ini di dalam ekonomi kurang beruntung, di mana salah satu keluarga ini hidup dengan banyak cobaan. Tetapi keluarga ini tetap ikhlas untuk menjalani cobaan ini. Keluarga kurang mampu ini memang sangat susah dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jangankan sandang pangan yang layak, untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan saja, mereka sangat kesulitan. Sudah merupakan kondisi sehari-hari, para anggota keluarganya hanya makan sehari sekali. Rasanya tidak masuk akal. Tapi ini memang terjadi. Itu pun makan sehari sekali, kadang tidak mencukupi untuk keluarganya. Seperti hari-hari sebelumnya, hari ini mereka sedang kehabisan persediaan untuk memakan makanan hari-harinya. Persediaan makan untuk dimakan hari ini dan tentu tidak memiliki uang. Sementara kebun ubi yang di belakang rumah belum bisa untuk dipanen. Satu-satunya jalan, mereka harus menjual harta mereka satu-satunya demi untuk membeli beras dan mungkin kalau bisa sedikit lauk untuk makan siang nanti. Ya, mereka mempunyai kipas angin butut kesayangan anak mereka dan selalu ditemani dengan setia saat mereka tidur. Dan sering tertidur dengan perut kosong. Dengan susah payah mereka membujuk anaknya untuk merelakan barang kesayangannya untuk dijual. Akhirnya, mereka berhasil untuk menjual kipas angin butut tersebut ke pasar loak yang ada tidak jauh dari rumah gubuk mereka tempati sekarang. Memang sih, agak sulit untuk menjual kipas angin tersebut. Di samping udah usang, juga sering agak ngadat bila difungsikan. Karena kipas angin tersebut seumuran dengan anak mereka yang telah memasuki sekolah ke dasar kelas 6 SD. Tapi, alhamdulillah, akhirnya mereka tidak sia-sia berusaha menemukan pembeli kipas angin butut tersebut. Yang rela untuk membeli kipas angin tersebut, insya Allah hasil penjualan kipas angin tersebut bisa untuk membeli beras sekali tanah untuk mereka bertiga. Kalaupun beruntung, biasanya ada tetangga penjual sayur sering berbaik hati memberikan sayur untuk sekali masak. Pada saat mereka membeli beras di tempat pedagang sayur dan kelontongan ini, yang sangat bermurah hati setiap mereka berbelanja. Uang hanya cukup untuk beli beras. Tapi selalu pedagang tersebut menyelipkan sebungkus sayur campur
Biasanya mereka menggunakan untuk 3 kali masak sehari. Selesai transaksi, akhirnya mereka pulang, tapi sebelum sampai di rumah tujuan mereka pergi ke pedagang sayur dan kelontong terlebih dahulu. Tapi sayang, dalam perjalanan, sebelum sampai ke pedagang tersebut, mereka bertemu wanita setengah baya dengan menggendong anak bayinya. Ternyata, wanita dan anak tersebut belum makan dari pagi tadi dan meminta pertolongan pada mereka. Mereka pun langsung melihat kondisi orang setengah baya tersebut, iba, dan juga sangat merasakan apa yang mereka rasakan oleh wanita dan anak balita tersebut. Sudah pasti mereka merasa senasib dan mereka merasa sepenanggungan apa yang dirasakan oleh wanita setengah baya itu dan anak balitanya. Tanpa pikir panjang, keluarga yang sederhana dan kaya hati ini langsung menolong wanita setengah baya itu dengan anak balitanya. Dari hasil penjualan kipas angin tersebut, mereka memberikan kepada wanita dan anak balita itu. Meski mereka sangat membutuhkan uang tersebut, tapi rupanya ada yang lebih dan sangat membutuhkan pertolongan. Memang, mereka sering menderita kelaparan, tapi rupanya ada yang lebih sering menderita daripada mereka keluarga ini. Memang, di zaman sekarang rasanya sangat sulit untuk kita temukan orang seperti mereka. Walaupun sulit kita temukan, tapi tidak berkemungkinan masih ada, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, kisah inspiratif ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, betul. Mereka sangat sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi, ternyata masih ada yang lebih sulit daripada mereka. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang kita bisa ambil dari kisah inspiratif ini, kita untuk bersedekah atau berbagi ke sesama tidak mesti harus hidup dengan berkecupan. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita butuhkan rela untuk kita berikan kepada orang lain demi merasakan apa yang pernah kita rasakan. Ada 3 ya, kisah inspiratif ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Insya Allah, itu berguna untuk kita semua. Demikian kisah inspiratif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.